Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vidya Spy di Jurnal Jalan Vidya Spy. Kali ini Vidya mau ngelanjutin series tentang cita-cita. Sudah ada bersama Vidya, Barisa Aidila, Barisa Aidila Suprapto. Halo semuanya, salam kenal. Saya kenalinya sebagai apa nih? Dosen, arsitek, teman aja atau kali ya, teman temannya? Vidya gitu. Ya, teman Vidya. Kalau profesinya saat ini sebagai Sebagai peneliti, di dosen. salah satu lembaga akademik yang juga punya kewajiban untuk mengajar. Oh, siap. Jadi lengkap. Jadi juga sebagai peneliti dan juga sebagai dosen. Nah, pada kesempatan malam minggu ya ini ya. Iya. Udah malam minggu aja ya Udah ternyata. malam minggu. Ini kita di mana sih ini? Kok bentuk ruangannya Nggak unik? tahu. Saya Absurd lagi banget main ini. di rumah di musolanya rumah Mbak Risa Aidila. Kebetulan besok kita ada kegiatan ya, Mbak ya, di desa. Jalan-jalan. Jalan-jalan gitu. Kayaknya nyambung juga sama profesinya Mbak Risa ya, Oh iya? sebagai dosen, Masa peneliti, dan juga pengabdian masyarakat kan ya. Iya. Tapi kali ini kita nggak mau ngomongin tentang pengabdian. Kali ini kita nggak mau ngomongin tentang pengabdian masyarakat nih. Iya, mau kita nggak ngomongin bahas tentang- kerjaan ya. Ya, kita bahas tentang cita-cita nih. Oke. Nah, seperti kita ketahui kan sekarang banyak tuh di sosial media kita tahu gitu kan, beberapa perempuan tuh biasanya ngerasa insecure gitu. Lebih baik kan ketika setelah lulus S1 lah ya. Iya. Sekarang kan S1 tuh kayaknya udah jadi dasar gitu ya. Setelah lulus S1 tuh sebaiknya sebagai perempuan itu lebih baik kuliah lagi atau kerja atau nikah dulu nih gitu. Kalau menurut pandangan Mbak Risa Aidila gimana nih? Susah ya pertanyaannya, kayaknya katanya ngobrol santai gitu, tapi pertanyaannya berat gitu. Kalau ditanya mana yang lebih baik tuh, saya nggak bisa bilang mana yang terbaik ya, tapi itu sebenarnya balik lagi kepada personal setiap orang masing-masing. Mungkin saya akan mengatakan dalam perspektif dan pengalaman saya pribadi gitu ya, ketika ditanya lulus S1, kerja, kuliah lagi, atau menikah gitu. Pertama yang ada dalam pikiran saya ketika lulus S1 itu adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang financially independent gitu kan. Jadi kalau mandiri secara keuangan, otomatis orientasinya bagaimana kita bisa menghasilkan uang dengan cara bekerja. Nah, itu yang dulu saya pikirin ketika lulus S1 gitu. Jadi orientasinya memang lulus S1 udah bayangin kayaknya aku mau kerja gitu. Makanya sebelum lulus pun udah berusaha untuk merintis gitu ya, membangun network gitu kan, supaya harapannya bisa bekerja langsung setelah lulus, dan ya alhamdulillah tercapai gitu kan. Terus tapi mungkin akan ada banyak orang yang berpikir bahwa menikah lebih baik setelah lulus S1. Ya nggak salah juga gitu kan, memang itu mungkin yang menurut dia yang lebih baik atau yang lebih nyaman gitu. Jadi intinya kembali lagi pada dirinya. Kalau misalkan merasa nyaman dengan pilihan itu, ya go for it gitu, jangan peduli apa kata orang. Ya. Jadi sepakat ya, kalau sebenarnya nikah, kerja, sama kuliah lagi itu sebenarnya cita-cita yang mulia gitu ya. Jadi apapun pilihannya itu sesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, sama kebahagiaan sendiri gitu ya. Kita harus tanya ke diri kita sendiri. Jadi dulu nggak galau ya, maksudnya antara milih kuliah, kerja, ataupun nikah gitu. Pokoknya udah mantep waktu itu kerja. Iya banget. Ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan apa lagi nih? Gampang-gampang aja dong pertanyaannya. Pertanyaannya gampang ya, apa ya? Setelah lulus S1 gitu kan, tadi langsung kerja. Saya pengen tahu nih, kerjanya di mana gitu. Terus abis itu apakah itu sesuai dengan yang dicita-citakan Barisa, atau sebenarnya katakanlah itu tantangan baru yang memang Barisa pengen taklukkan gitu. Iya, mungkin itu kayak gabungan dari semua itu mungkin ya. Kalau dibilang nggak tahu deh, apakah bisa dikatakan saya sebagai seorang pemimpi ketika mahasiswa gitu, atau terlalu naif gitu ya. Dulu saya termasuk orang yang melihat dan selalu bertanya nih gitu kan, apa iya sih arsitek itu benar-benar hanya untuk orang-orang dengan segmen tertentu yang lebih sering dikenalnya sebagai orang-orang menengah ke atas, atau kita mengenalnya ya sebagai orang kaya gitu kan. Tapi terus
Ya, mulai banyak tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi yang bikin saya akhirnya melihat lagi, oh ternyata arsitek itu bisa berkontribusi gitu kan untuk orang-orang yang termasuk dalam kategori tidak mampu atau bahkan masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Mungkin kalau dalam sejarah arsitektur kita nggak asing ya dengan tokoh seperti Romo Mangun seperti itu. Kadang tuh kayak kesannya beneran nggak sih yang dilakukan oleh Romo Mangun itu gitu. Nah itu yang akhirnya mendasari saya ketika masuk ke dunia profesional di arsitektur gitu kan. Akhirnya pertama kali saya benar-benar terjun ke proyek itu justru bukan proyek apartemen atau proyek hotel, itu justru bukan, tapi justru proyeknya adalah proyek penataan permukiman kumuh gitu, yang kebetulan dalam kesempatan itu saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi seorang arsitek atau perencana dalam proyek itu gitu. Dan iya, dibilang itu tantangan baru ya, dibilang itu menjawab keinginan dan impiannya juga iya gitu. Dan ya kompleks kayaknya ya. Gitu. Kalau dulu berarti di mana tuh Kak? Berarti di mana Mbak, di NGO atau konsultan atau government gitu? Oh iya, bisa dikatakan government. Oh itu government. Jadi saya di hire oleh pemerintah waktu itu. Jadi kayak status tenaga ahli gitu ya. Nah, jadi tenaga ahli dari pemerintah. Jadi kayak sebenarnya kayak semacam, kalau konsultan kan biasanya lembaganya ya, lembaga konsultannya yang diambil. Nah, ini personnya gitu. Jadi hampir sama sebenarnya kayak konsultan, cuma kalau konsultan biasanya kita dengan nama institusinya, kalau ini langsung ke personnya gitu, person in charge-nya gitu. Jadi itu di apa tuh? Larissa di itu kalau tidak salah, saya waktu itu pertama kali masuknya ke pemerintah kota atau pemerintah kabupaten gitu. Di daerah mana itu? Pertama kali saya dapat itu di Kabupaten Kebumen. Kebumen. Iya. Ya. Mbak Risa sendiri kan tadi sudah bilang bahwa ini sebenarnya bagian dari cita-cita yang tercapai gitu ya. Terus juga ini tantangan yang pengen ditaklukkan. Nah, waktu dapat, dari mana nih Mbak Risa bisa tahu, oh ada opportunity ini nih gitu. Kadang kan ketika S1 tuh kebanyakan mahasiswa kan bingung ya, ini cari peluang di mana sih gitu, supaya yang sesuai gitu. Iya, betul. Oke, back then mungkin ini agak buka aib ini kayaknya nih. Oh iya, nggak apa-apa. Sebenarnya waktu zaman kuliah S1 ya, saya tuh bukan termasuk mahasiswa berprestasi gitu, kalau boleh jujur gitu. Dan bukan termasuk mahasiswa yang mungkin secara akademik tuh kayak nilainya ya kalau anak sekarang cum laude gitu tuh, nggak yang seperti itu. Tapi itu kalau ngomongin sisi kelemahannya gitu. Tapi terus kemudian saya menutupi hal-hal itu dengan aktif di himpunan mahasiswa arsitektur yang kebetulan nggak cuma di himpunannya aja sih aktifnya, tapi juga aktif dengan kegiatan proyek dosen gitu. Jadi sebenarnya kalau dulu deketin dosen tuh bukan mau dapet nilai bagus gitu kan, deketin dosen tuh biar diajak ikut kegiatannya, itu kalau saya sih. Jadi karena menurut saya nilai bagus itu kan apa ya, itu kan memang itu berdasarkan hasil belajar kita gitu kan. Tapi saya merasa belajar apa yang ada di kampus aja tuh kayaknya nggak cukup gitu. Bener-bener kayak pengen tahu implementasi dulu itu gimana sih. Nah dari situ mulai deh memberanikan diri setelah mulai aktif di HIMA, terus kemudian mulai lebih mengenal banyak dosen, terus akhirnya mulai ikut sharing. Nah dari situ mulai sering diajakin, kadang kalau ada dosen punya kegiatan itu kan sebenarnya mereka juga butuh asisten gitu kan. Nah, dari situ akhirnya membangun jaringan dan membangun networknya dari situ. Nah dari membangun network situ akhirnya kita tahu nih peluang-peluang informasi tentang proyek-proyek di luar sana awalnya dari situ. Berarti setuju ya kalau misalnya network itu penting banget. Jadi selain nilai yang dan jangan nunggu udah lulus dong. Ya. Kalau bangun network itu harus sebelum lulus dilakukan. Ya. Karena teman-teman kita sendiri tuh bisa jadi network dosen banget. Kita bisa jadi network. Terus mungkin juga tempat kita magang waktu kita kuliah dulu juga bisa jadi network kita gitu. Oke. Terus selanjutnya apa lagi nih? Kayaknya kita belum kenalan tadi ya. Jadi Mbak Risa Aidila ini
sebenarnya lahir di mana gitu ya. Terus habis itu S1 di mana, terus kemudian aku dengar juga Mbak Risa ini sebenarnya udah melanjutin S2 juga gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Nggak perlu disebutin angkatan berapa ya? Ya, nggak perlu jadi ketahuan umurnya berapa gitu kan, malu banget gitu. Oke, saya lahir di Sumatera, tepatnya di Lampung gitu kan, karena kebetulan dulu orang tua saya pernah dinas di sana. Terus kemudian alhamdulillahnya saya diterima di arsitektur UNS pada masa itu ya? Gitu ya, di Solo, Surakarta. Terus kemudian setelah lulus S1 dan mulai bekerja di proyek yang tadi saya sempat singgung gitu kan, saya merasa ternyata modal saya nggak cukup gitu kan, modal ilmu maksudnya, modal ilmu yang saya butuhin untuk di proyek itu nggak cukup. Nah dari situ akhirnya mulai berpikir untuk kuliah S2. Jadi nah ini nih buat teman-teman nih, mungkin ya kadang kan ada ya yang suka bingung, aduh aku nggak tahu mau kerja di mana, ngambil S2 dulu gitu. Itu kalau menurut saya nih itu bukan jalan pintas yang baik gitu. Maksudnya jalan pintas yang baik itu karena kita tahu kita butuh gitu. Maksudnya mungkin kalau melihat dari pengalaman yang lalu, jadi kadang kan mungkin orang mengira kuliah S2 itu untuk jadi dosen gitu ya, padahal sebenarnya enggak juga gitu. Kadang ada proyek-proyek tertentu yang ternyata ilmu di S1 aja tuh nggak cukup gitu kan. Jadi ada proyek-proyek tertentu yang kita butuh sekolah lagi supaya kita bisa mengimplementasikan atau bisa merancang proyek itu lebih maksimal. Nah, disitulah akhirnya saya mulai tergerak untuk sekolah S2 dan ternyata yang buat saya lebih apa ya, bikin saya jadi nggak nyesel ngambil sekolah lagi itu karena ternyata nggak cuma ilmunya yang nambah gitu kan, tapi networknya juga jadi makin lebih bagus gitu kan, karena akhirnya saya melihat bahwa sekolah itu tidak hanya memenuhi kebutuhan, tapi juga menjadi sebuah investasi gitu kan, baik dari sisi ilmu kita jadi bertambah, terus kemudian network kita juga jadi bertambah. Berarti tadi jangan sampai kalau bisa ketika kita memutuskan untuk S2 tuh jangan sampai hanya sebagai pelarian karena kita nggak kerja gitu ya. Betul banget itu. Tapi mungkin kalau ada yang berpikir gini, mana daripada gabut Kak, kan lebih baik S2 gitu. Nah itu balik lagi, gabut itu karena malas mencari atau memang udah nyari nggak dapet gitu kan. Oh gitu. Jadi perlu dicek lagi gitu kan. Kalau memang udah nyari, kadang kan ya kita nggak tahu ya, tolak ukur setiap orang beda-beda gitu. Kalau saya dulu ngukurnya nyari itu udah sampai 10 kali belum gitu, ngukurin gitu. Kalau saya pribadi ya gitu, kalau misalkan 10 kalau udah 10 kali nyoba kok nggak ada gitu kan, ya mungkin bisa jadi akhirnya coba jalan lain, misalkan dengan tadi memilih sekolah gitu kan. Ya walaupun alhamdulillahnya nyobanya dulu nggak nyampe 10 juga sih, maksudnya nggak nyampe 10 udah dapet gitu kan. Jadi akhirnya jalurnya bekerja dulu gitu. Belum nyampe 10 udah dapet. Itu kebalikan saya Mbak Risa. Kalau saya sampai daftar 20 perusahaan dan nggak ada yang terima waktu itu. Nah terus abis itu saya dulu percobaan ke 5 perusahaannya, 5 proyek. Oh 5 proyek. Ya, jadi saya dulu nyarinya kayak lelang-lelang gitu, tapi yang nyarinya personal bukan institusi gitu kan, tenaga ahli ya kan. Nah yang proses yang kelima itu institusi yang kelima, jadi baru saya dapat. Gitu. Lebih beruntung Mbak Risa daripada saya gitu ya. Medannya beda Bu. Medannya beda Kak yang dicari gitu kan. Kalau saya kan masih levelnya lokal gitu. Yang dicari Mbak Vidya kan levelnya yang udah dulu tuh saya super duper di atas itu gitu. Enggak, saya kemarin daftar tuh Mbak Risa, saya tuh pengen kerja di Bali waktu itu. Karena kayaknya Bali tuh surganya arsitek gitu ya, karya-karyanya banyak yang bagus banget gitu. Tapi waktu itu saya daftar ke 20 perusahaan gitu ya, ternyata nggak satu pun tuh ngerespon lamaran gitu ya. Nah terus akhirnya ya udahlah, tapi bukan nyerah waktu itu. Terus akhirnya mutusin mungkin saya harus ganti kota gitu. Akhirnya saya daftar ke Jakarta. Padahal waktu itu saya baru daftar 3 perusahaan kalau nggak salah gitu ya, dan 3-tiganya itu saya dapat invitation untuk interview ya gitu. Jadi jangan cepet menyerah gitu ya. Nah itu tadi makanya saya bilang kan, tolak ukurnya tuh beda-beda gitu. Nah jadi makanya kalau dibilang baru nyobain 1 terus nggak dapet terus langsung nyerah tuh
Gemes juga sih sebenarnya Gitu ya. dengernya. Gemes gak sih dengernya? Iya. Iya kan? Mungkin kalau di percobaan ke ya contohnya tadi kayak Mbak Videnya nyoba ke 20 gitu kan, luar biasa. Saya aja belum tentu sanggup gitu. Nah makanya kenapa saya baru setelah kelima dapat, mungkin Allah tahu gitu tingkat kesabarannya gitu ya. Mungkin saya nggak tahu malu gitu ya, 20 perusahaan tetap Enggak sih. aja nyoba Lebih gitu kan ya. saking struggle-nya tuh kayaknya. Terus ini mau tanya lagi nih Mbak Nisa. Jadi tadi ya kan setelah kerja ternyata oh aku butuh nih ilmu lagi gitu kan. Terus akhirnya memutuskan studi S2. Berarti kan secara nggak langsung kita jadi tahu nih sebenarnya kebutuhan ilmu kita di mana gitu. Jadi nggak kayak kalau kita hanya S2 sebagai pelarian karena kita nggak dapat kerja gitu ya. Akhirnya kan kita milih tema yang asal gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu dulu oh kebutuhannya ini, maka pasti ngejarnya adalah ke sana gitu. Karena seperti kita ketahui kan yang namanya magister yang berhubungan dengan dunia arsitektur itu kan banyak gitu ya. Ada pariwisata, ada sustainable development, ya ada urban design, terus juga kadang kita bisa ke planning juga ya. betul. Dan juga ada MArts yang memang fokusnya ke perancangan. Nah, Mbak Risa sendiri tadi udah jelasin tuh ya, satunya di Universitas UNS Surakarta. Terus kalau S2-nya gimana? Pilih jurusan apa? Terus S2 di mana gitu? Dulu karena mikirnya nyari yang nggak jauh-jauh dari lokasi proyek gitu ya, dan yang paling dekat itu adalah UGM gitu. Terus akhirnya mikirnya ya udahlah ngambil S2-nya di UGM. Saya ngambil di urban design karena memang tadi ketertarikannya itu sebenarnya nggak yang murni arsitektur ataupun yang ke tourism gitu. Jadi tertariknya lebih gimana sih sebenarnya mengintegrasikan antara ilmu kita di arsitektur dengan perancangan kota. Apalagi dulu konsentrasi saya sebenarnya lebih banyak ke arah kota dan permukiman kumuh gitu kan. Jadi bagaimana melihat kota itu menjadi satu kesatuan, terus kemudian juga bagaimana bisa membuat permukiman kumuh itu menjadi permukiman yang lebih layak huni gitu kan. Nah akhirnya itulah yang mendasari kenapa lebih memilih urban design di UGM. Gitu. Terus waktu abis ngambil master di urban design gitu ya, apa gitu perbedaannya? Jadi ketika belum mengambil master urban design sama setelah mengambil gitu ya, apa saja peluang yang didapatkan gitu? Banyak ya kalau itu, tapi itu yang paling kerasa banget karena memang sebetulnya udah starting point-nya dari proyek nih gitu kan. Ternyata banyak hal yang jadi kebingungan di proyek itu akhirnya terjawabnya di kuliah. Jadi sebenarnya agak lompat gitu kan. Dulu tuh pas ngambil proyek itu lumayan rada nekat juga gitu kan. Lebih tepatnya mungkin ya tadi ya nggak punya malu gitu ya, sok pede gitu ngambil terus kan memang niatnya lulus mau kerja ya. Ketika ngerjain tuh mentok gitu, ini harus gimana gitu. Dan mau tanya rekan nggak mungkin karena kita juga sebagai single fighter di proyek itu gitu kan. Akhirnya ketika masuk ke akademisi, maksudnya mulai melanjutkan studi lagi di situ akhirnya ketemu tuh semua jawaban-jawaban yang selama ini dicari gitu ya. Ternyata menata permukiman itu harus begini, merancang kota dan permukiman itu harus seperti ini gitu kan. Nah itu sih terus kemudian juga jadi lebih punya banyak rekan yang bisa diajak diskusi terkait hal-hal yang update yang atau misalkan kita punya problem di proyek gitu kan. Akhirnya kita punya lebih banyak teman yang bisa diajak diskusi. Bahkan dulu sempat ada salah satu mata kuliah yang dosennya juga mengizinkan akhirnya lokasi proyek itu jadi case study gitu. Saya juga dengar-dengar Mbak Risa pernah magang ya di World Bank gitu. Nah itu pas S2-nya atau setelah lulus S2 atau pas kuliah lanjut setelah lulus? Kok tahu-tahu aja sih. Aku kayaknya nggak se-famous itu loh. Gue cerita dong ya. Jadi supaya banyak yang tahu nih. Ternyata arsitek juga bisa nih kerja di World Bank gitu. Nah sebenarnya di World Bank ngapain gitu? Apakah? Nah itu sebenarnya gara-gara masuk di proyek tadi ya, proyek perancangan permukiman kumuh gitu. Dan sebenarnya
ketika masuk di proyek itu tuh banyak teman-teman yang heran juga gitu, ngapain sih arsitek di permukiman kumuh gitu ya, karena mostly orang akan milih kayak ke Bali, ke Jakarta gitu kan, atau bahkan mungkin lebih memilih untuk mendesain sesuatu yang sifatnya cenderung ke arah estetika ataupun yang teknologi yang terupdate gitu kan. Terus kemudian nah dari join di proyek itu akhirnya mulai banyak nih dapat akses informasi tentang scholarship gitu kan yang diselenggarain dari NGO atau non government organization gitu kan, yang ternyata kalau kita join di proyek-proyek seperti itu sebenarnya disiplin ilmu yang bekerja dengan kita tuh banyak gitu, dan memang arsitek tuh masih jarang yang mau involve di situ. Bahkan mungkin lebih banyak planner daripada arsitek gitu kan, urban planner gitu kan, atau ilmu-ilmu sosial, atau bahkan mungkin malah sekalian teknik sipil karena yang biasa terlibat pada pembangunan gitu kan, pembangunan infrastruktur seperti itu kan. Nah, padahal ketika arsitek masuk di situ itu efeknya tuh bisa luar biasa banget gitu kan, membantu menata yang sifatnya tidak hanya estetis secara visual, tetapi juga fungsinya juga bisa dapat gitu kan. Nah, ngomongin soal World Bank, hubungannya adalah, nah jadi di tengah perjalanan itu, in between kuliah dan in between ngerjain proyek gitu kan, tiba-tiba ada peluang beasiswa magang khusus untuk mahasiswa S2 dan S3 di Indonesia gitu kan. Dan kebetulan banget itu juga pertama kalinya si Bank Dunia ini bikin program untuk Indonesia, karena ternyata sebelum-sebelumnya mereka bikin program seperti itu tapi khusus mahasiswa asing justru, bukan untuk mahasiswa Indonesia gitu. Mungkin mereka trial kali ya, trial and error gitu. Kalau untuk mahasiswa Indonesia kira-kira cocok nggak gitu kan. Terus nah, atau karena proyeknya di Indonesia? Enggak. Sebenarnya dari dulu proyeknya di Indonesia. Maksudnya karena itu kan yang menyelenggarakan bukan Bank Dunia yang global ya, tapi memang Bank Dunia yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi melalui kementerian waktu itu Menko Pesra, apa namanya, yang jadi payung atasnya gitu kan. Jadi nah pas mereka menyelenggarakan program itu, terus aku perhatiin kok kayaknya syaratnya masih bisa dikejar gitu kan. Terus akhirnya mikir kayak, kayaknya seru juga nih untuk dicoba gitu kan. Nah, dasarnya memang tadi penyuka tantangan gitu ya. Terus coba aja, bismillah aja lah, dicoba aja dulu gitu. Walaupun sebenarnya udah kebayang sih gitu kan, karena ada salah satu syarat membuat essay dengan bahasa Inggris dan saat itu masih amat sangat awam gitu dengan bahasa Inggris gitu kan ya. Akhirnya mencoba memberanikan diri gitu kan untuk mencoba itu, dan alhamdulillahnya ini mungkin kayak rezeki gitu ya. Jadi apa yang dialamin di proyek itu yang akhirnya saya pakai buat essay gitu kan. Nah, ternyata memang World Bank itu suka gitu dengan hal-hal yang berbau sosial project gitu kan. Nah, mungkin karena itu akhirnya ya terseleksi. Karena dengar-dengar sih dari mereka itu cerita yang daftar itu ada sekitar 1.000 pendaftar se-Indonesia. Yang diambil itu hanya sekitar 30 orang. Ya, dan kemudian setelah melalui 3 fase seleksi, kita yang ber-30 ini dikumpulin di Jakarta, terus dibagi dengan mentor masing-masing. Nah, itu sebenarnya kesempatan luar biasanya itu ketika kita dapat mentor itu tadi gitu. Kebetulan saya dapat mentor itu, beliau orang Singapura yang memang sudah lama involved dengan project di Bank Dunia, dan dia membawahi satu program namanya Creative Community. Nah, akhirnya saya bergabung dengan dia untuk meriset tentang program Creative Community. Dan pengalaman di sana itu yang akhirnya membuka ke pengalaman-pengalaman lain. Itu sih yang saya suka. Jadi kayak apa sih, domino efek ya, domino efeknya itu luar biasa gitu. Berarti kalau yang di World Bank ini lebih ke apa nih? Perancangan, lebih ke riset sebenarnya. Lebih ke riset. Nah, di situ itu kayak pertama kalinya juga saya lebih mendalami, lebih mengenal ternyata riset itu begini. Karena selama ini kan arsitek itu kita ngertinya merancang ya sebenarnya, merancang, merencanakan, tapi desain by riset tuh kayak belum yang terlalu dalam gitu sebetulnya gitu kan. Nah, akhirnya kenal riset di Bank Dunia itu jadi kayak semakin merasa ya dunia riset itu kayak lebih seru gitu ternyata. Itu sih.
Jadi kalau misalnya bisa disimpulin tadi ya dari yang ini aja, itu kan sebenarnya project yang kita kerjakan sebelumnya gitu, kalau kita kerjakan sungguh-sungguh itu bisa jadi sebenarnya bisa membuka peluang yang lain gitu jadi ya. tiket golden ticket golden ticket gitu. Saya setuju banget sih, karena waktu itu kalau saya mungkin kerja di Bali gitu ya, saya terus udah nyaman kerja di Bali gitu kan, dan mungkin juga lebih banyak mengerjakan project hotel dan resort gitu ya, dan juga mungkin cottage ataupun bangunan-bangunan yang benar-benar apa namanya Balinese gitu. Tapi waktu itu memang qadarullah nggak diterima gitu ya, jadi lebih diterima di Jakarta. Akhirnya ya project-project yang dikerjain sama nih sebenarnya menangani pemukiman kumuh, tapi kalau Mbak Risa tadi kan penelitian riset by project ya. Nah kalau saya udah istilahnya kayak udah nerima risetnya bahwa di daerah ini butuh apa namanya sekian unit gitu ya, 1.100 unit, dan mau nggak mau yang rancang apartemen gitu. Dan akhirnya dari pengalaman desain apartemen ini tadi seperti Mbak Risa bilang itu bisa golden tiket untuk open opportunity yang lain gitu kan ya. Terus setelah di World Bank gitu ya, terus lulus dari Master Urban Design ya di UGM, terus apa tuh karirnya kemana lagi? Dulu tuh sebenarnya kayak tenaga ahli atau ganti lagi? Sebenarnya itu berharapnya bisa ditarik lagi gitu sama World Bank gitu kan. Tapi ternyata it's not that easy gitu kan. Dulu sempat dibilang sih diminta untuk daftar di apa namanya ketika mereka ada open recruitment gitu kan. Tapi terus saya nggak cukup intens ngikutin beritanya. Akhirnya back to apa namanya the previous project gitu kan. Cuma mungkin karena memang udah upgrade kemampuannya ketika masuk ke project berikutnya, mau alhamdulillahnya upgrade juga gitu kan. Kalau jabatan ya? Iya mungkin lebih kayak lingkup. Kalau sebelumnya itu kan iya scope projectnya. Jadi kalau sebelum dari World Bank itu kan memang concernnya jadi kayak tenaga ahli di tingkat kabupaten gitu ya. Tenaga ahli muda mungkin ya, atau gimana? Iya kayak semacam itu lah ya, tenaga ahli di tingkat kota, di tingkat kabupaten. Tapi terus kemudian setelah upgrade dari lulus master gitu kan, dan juga kemudian punya pengalaman di World Bank, akhirnya upgrade itu jadi tenaga ahli di tingkat nasional gitu kan. Jadi memang kita ditempatkan di per provinsi gitu kan. Jadi percepatannya nasional itu yang kemudian jadi menambah pengalaman lebih lagi karena cuma mungkin memang ketika peranannya semakin di atas tuh involve dengan apa perencanaan di bawah tuh justru nggak terlalu banyak, tapi malah kita lebih banyaknya terlibat sama policy, sama pemerintahan. Jadi kayak kalau sebelumnya kita masih ngomongin tentang isu dan rencana untuk ke bawah, untuk bottom up gitu kan. Kalau kita berada di posisi di atas tuh akhirnya kita lebih banyak ngomongin tentang gimana kebijakannya untuk top down-nya nanti kayak gitu. Dan dari situ terus ya nggak lama sih, nggak lama kemudian selesai dengan proyek itu, terus semakin merasa kayaknya kok kalau dengan governance itu untuk riset itu ini apa namanya cukup berat gitu, cukup berat karena di situ kita seringkali harus menghadapi perang kepentingan gitu kan. Akhirnya mulai berpikir bahwa enak mungkin ya kalau bisa riset independen gitu kan. Cuma masalahnya di Indonesia tuh untuk bisa menjadi seorang peneliti independen itu tidak mudah gitu, karena biasanya harus ada bendera, entah itu NGO atau yang seringkali kita kenal lebih sering menggunakan bendera akademisi. Nah kemudian mulai dari situ akhirnya mulai melihat sepertinya akademisi menjadi pintu untuk lebih mendalami penelitian gitu. Nah kemudian masuklah menjadi akademisi sampai sekarang di sebuah universitas ya. Iya, sebut saja itu. Nah ini sebenarnya kalau udah sekarang kan udah di university gitu ya, dan seperti kita ketahui kalau di universitas sendiri itu kan ada 3 pilar ya. Betul. Mengajar, meneliti, juga pengabdian masyarakat gitu. Dan salah satu yang Mbak Risa suka tadi kan meneliti gitu ya. Walaupun juga tidak bisa melepas tanggung jawab mengajar, itu tetap yang utama ya. Iya betul. Nah ada nggak cita-cita lain lagi yang pengen dicapai gitu?
Iya, kalau ngomongin tanggung jawab dosen di Indonesia ya terutama tadi tentang 3 pilar, kenapa saya merasa mengajar itu kayaknya berat gitu? Karena menurut saya tuh apa ya? Dulu saya berekspektasi ketika saya mengajar semua orang tuh harus bisa gitu kan. Tapi kenyataannya ternyata kita nggak bisa kayak gitu gitu. Karena nggak semua orang tertarik gitu. Sebenarnya poinnya bukan orang nggak bisa karena dia bodoh, bukan itu. Tapi sebenarnya seringkali orang itu nggak bisa karena bisa jadi memang bukan interestnya dia di situ gitu kan. Seringkali yang akhirnya bikin dia jadi nggak terlalu semangat untuk belajar gitu. Nah, akhirnya daripada pusing, saya lebih suka setelah meneliti pastinya kita punya banyak hal yang bisa kita bagi gitu ya. Jadi saya lebih sering membahasakan mengajar itu sebagai media untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman atas apa yang sudah saya lakukan gitu kan. Terus kedepannya pastinya karena sudah masuk di sini dan sudah berkomitmen dengan semua paket komplitnya sebagai seorang akademisi dan dosen gitu kan. Jadi pastinya ke depan isinya ya belajar dan belajar gitu kan. Jadi cita-citanya jadi profesor gitu ya? Dokter. Amin. Dokter dan terus profesor gitu. Oh iya, amin Allah, amin. Dan sebenarnya profesor tuh bukan, kalau menurut saya profesor tuh bukan cita-cita, tapi profesor itu adalah bonus ya, bonus dari perjalanan gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang cita-citanya apa ya, cita-citanya lebih ingin menguasai apa yang sekarang dipelajari gitu. Profesor itu bonus gitu. Berarti kalau memang ada rencana gitu ya, karir untuk istilahnya meneliti ke tingkat yang lebih lanjut gitu, berarti kan juga ada cita-cita lanjut S3 nih ya? Iya. Atau kayaknya udah cukup deh S2 gitu? Tentu tidak cukup untuk menguasai ilmu hanya di jenjang S2, tentu saja tidak cukup. Berarti cita-cita S3 ada lagi ya? Insya Allah, as soon as possible. Mohon doain semuanya. Amin. Kita doakan Mbak Risa segera melanjutkan S3 gitu. Nah, apakah bidangnya masih sama, yaitu permukiman kumuh, ataupun dalam perjalanan ada interest yang lain gitu? Iya, dalam perjalanannya sebenarnya cukup berkembang ya, walaupun skupnya masih dalam konteksnya urban design, masih berkaitan dengan permukiman, masih berkaitan dengan perkotaan, tapi sekarang skupnya udah nggak di permukiman kumuh lagi, karena memang melihat fenomena juga sih, fenomena yang berkembang, dan akhirnya melihat nggak tahu ini akan berlanjut atau enggak, tapi kalau sekarang tuh masih tertarik mempelajari tentang bagaimana mencoba untuk meningkatkan kenyamanan sebuah kota, terutama dengan adanya pemanasan global gitu kan. Climate change ya? Ya, dengan adanya climate change, kita tinggal di tropis itu kan memang sebenarnya seringkali kita tinggal di tempat-tempat yang tidak nyaman secara termal, tetapi tolerable gitu dengan kita gitu. Jadi panasnya bisa ditoleransi tubuh kita, tapi sebenarnya kita tinggal di tempat yang udah nggak cukup nyaman. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan dari sisi ilmu arsitektur untuk bisa memperbaiki atau at least mengurangi dampak kedepannya nanti gitu? Karena kalau dibiarkan tuh apalagi dikaitkan dengan isu global warming itu kayaknya ngeri banget gitu. Kalau misalkan setiap periodik suhu udara naik sekian derajat, nggak kebayangkan kalau 10 atau 20 tahun yang akan datang akan seperti apa gitu. Panas sekali gitu ya, sekarang aja sudah panas sekali. Betul. Jadi kalau belajar dari perjalanan cita-cita tadi ya, perjalanan mewujudkan cita-cita itu, bahwa yang namanya cita-cita itu kayak bisa terus berkembang gitu ya, dan bukan berarti ketika tercapai S1 terus selesai gitu. Ternyata setelah S1 tuh ya ada keinginan bekerja, betul, ataupun kuliah gitu, ataupun menikah gitu ya. Terus kemudian kuliahnya mau di mana, interest pun juga bisa berkembang gitu ya, dari yang misalnya interestnya ke permukiman kumuh, kemudian ke penelitian gitu ya, terus punya pengalaman yang lain misalnya dari bottom up approach gitu, research project ya, yang bottom up approach, terus juga sempat ngerasain yang top down approach dengan bekerja di pemerintahan membuat kebijakan gitu ya. Nah dari situ sebenarnya juga jadi muncul banyak pilihan gitu ya, sampai akhirnya butuh ilmu lagi, terus kemudian magang pun juga
nambah ilmu lagi gitu Iya. ya, sampai akhirnya sampai di profesi dosen yang dirasa itu pas karena memang tantangan-tantangan yang dihadapi di Indonesia ya kalau mau jadi perencana yang independen gitu ya. Betul. Jadi juga berangkat dari memilih interest, berangkat dari perjalanan karir gitu ya, berangkat dari tantangan dan hambatan pastinya ya. Oh iya, betul banget itu. Sampai akhirnya di sekarang gitu. Iya. Dan ternyata cita-cita terus ada gitu ya. Oh iya dong, kalau ngomongin cita-cita tuh kayaknya yang abadi cuma satu. Oh betul. Masuk surga. Oh iya. Kalau cita-cita akhirnya tetap masuk surga Iya gitu dong, ya. insya Allah ya. Jadi setiap proses untuk mewujudkan cita-cita berarti harus ini ya, harus benar-benar sesuai dengan Iya. Nah, yang untuk di bisa atas mencapai gitu ya. cita-cita abadi kan kita harus memberikan manfaat semaksimal mungkin gitu kan, yang kita bisa. Nah, ini menjadi adalah manusia bagian yang dari bermanfaat proses. lil alamin gitu ya. Betul sekali itu. Ya, mungkin ada closing statement Mbak Risa untuk khususnya di sini mungkin ada yang mahasiswa arsitektur ataupun mungkin masih SMA gitu ya. Saya pengen kuliah di arsitektur tapi ada peluang apa saja gitu. Yang biasanya kalau arsitek tuh mendesain bangunan, nggak selalu, karena arsitek juga bisa bekerja di penelitian, bisa bekerja di pemerintahan, bisa bekerja di World Bank. Kayaknya bukan hanya World Bank ya, Bank Indonesia pun bisa ya. Betul. Ya, World Bank dengan Bank Indonesia konteksnya berbeda, Bu. Ya, maksudnya ada juga ya kayaknya. Oh iya, ada. Saya pernah lihat banyak. lowongan Bank Indonesia Betul. untuk arsitek. Iya, karena kan butuh restorasi, konservasi dan sebagainya, itu kan seringkali arsitek dibutuhkan di sana. Ya, terus abis itu closing statement nanti saya jadi promosi kampus nih. Oh boleh promosi kampus boleh. Apa ya, closing statement mungkin ini sih yang saya pengen banget ngomong ke semua orang gitu kan, terutama ketika kita ngomongin kamu tertariknya sama apa sih gitu kan. Saya termasuk orang yang berani take risk gitu kan, karena ya namanya hidup itu kan kita harus mencoba, tapi dengan catatan kita mencoba sesuatu yang tujuannya baik gitu kan. Jadi untuk mengetahui kita interestnya apa, untuk tahu kita sukanya apa, kita nggak bisa cuma belajar satu hal, kita harus belajar banyak gitu kan. Kita coba baca semua. Ibaratnya kalau kayak arsitek sendiri kan, sebenarnya arsitek tuh luas banget ya. Kita belajar struktur, kita belajar estetika, kita belajar tentang permukiman, belajar tentang interior bahkan gitu kan, perancangan tapak. Tapi bukan berarti semuanya basic skill iya gitu, kita perlu tahu gitu. Tapi untuk tahu mana yang paling bikin kita tertarik, otomatis kita perlu mengobservasi lebih lanjut gitu kan. Kita perlu tahu ketika kita belajar struktur itu respon ketertarikan kita bagaimana, ketika kita belajar interior bagaimana, ketika kita belajar arsitektur kota bagaimana. Nah, akhirnya semakin kita curious, semakin kita penasaran, semakin ingin mencari tahu. Nah, itu nanti seringkali kalau yang saya alami itu akhirnya mengantarkan kita untuk ketemu sama ini loh ternyata yang bikin saya semangat untuk mengejar gitu, yang bikin saya semangat untuk mencari tahu. Jadi buat teman-teman gitu kan, cobalah semaksimal mungkin yang bisa kalian coba sampai kalian tahu mana yang tertarik buat kalian gitu. Jadi jangan menyerah dulu gitu sebelum nyoba gitu kan, atau merasa kayak aduh aku nggak ngerti deh apa yang aku tertarik. Nah, kalau memang nggak ada yang tertarik di arsitektur ya jangan dipaksain gitu kan. Intinya orang itu akan lebih mudah untuk berkembang bukan karena terpaksa, tapi karena memang dari dirinya sendiri yang mendorong gitu. Jadi harus nyari ketertarikannya itu sebenarnya di mana gitu kan. Terus habis itu untuk bisa tahu itu bukan hanya imajinasi gitu kan, harus dicoba gitu. Oh nggak cocok pindah gitu kan, nggak cocok pindah gitu. Dan seterusnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Risa Aidila Suprapto. Semoga cita-citanya untuk lanjutin studi S3 segera tercapai gitu ya. Sukses selalu untuk ke depan. Ya, sukses juga buat Mbak Vidya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.